Sesuai judul, hari ini aku akan nge-review produk terbaru dari Red Dragon, yaitu Red Dragon K616 Fish Pink Wet Edition. Gimana produknya? Langsung aja kita bahas. Sebelum bahas produknya, kita bahas packagingnya dulu. Pada bagian depan, boxnya ini berwarna hitam dengan foto produknya. Di bagian belakang diberikan foto produk serta fitur-fitur dari keyboardnya. Pada paket pembeliannya, kita akan mendapatkan stiker, manual book, unit dari Red Dragon K616 RGB, Type-C cable, 4 buah switch cadangan, switch dan key puller. Sekarang kita bahas produknya. Untuk desainnya, keyboard ini cukup cantik, dimana keycapsnya ini berwarna two-tone yaitu pink dan putih. Keycapsnya juga sudah double shoot, dan double shootnya ini cukup rapi. Saat aku ukur, ketebalan dari keycapsnya hanya 0,8 mm pada bagian putihnya saja, dan 1,5 mm pada bagian double shootnya. Untuk legendnya cukup oke, walaupun kurang besar menurutku. Pada keycapsnya juga diberikan tanda untuk kombinasi tombol function seperti arrow, print screen, insert, delete, serta untuk mengatur RGB. Sayangnya kurang lengkap karena tidak ada kombinasi untuk multimedia seperti volume up, volume down, previous, ataupun next. Untuk profil keycapsnya sendiri adalah OM seperti kebanyakan keycaps bawaan keyboard mekanikal lainnya. Gak cuma keycapsnya, tapi case-nya ini juga berwarna two-tone, yaitu kombinasi plate berwarna putih serta case berwarna pink. Material case-nya adalah plastik yang terbilang tipis banget. Ketebalannya aja hanya 2 mm. Pada bagian bawah case-nya terdapat peninggi keyboard, slot untuk dongle 2,4 GHz, serta switch untuk mengubah mode koneksinya. Ngomongin masalah koneksi, keyboard ini punya 3 pilihan koneksi, yaitu wired, Bluetooth, serta wireless 2,4 GHz dengan dongle. Ini jadi salah satu poin penjualan pada keyboard ini, karena biasanya di harga 600 ribuan kalian hanya bisa mendapatkan keyboard wired atau dengan Bluetooth saja. Tapi di keyboard ini kalian bisa mendapatkan 3 pilihan koneksi. Nanti di akhir video kita akan bahas seberapa minim delaynya. Sekarang kita bahas posisi USB Type-C-nya yang menurut aku enggak banget. Posisinya ada di kiri samping. Kalau kalian punya coil kabel dan dipasangin di keyboard ini bakal aneh banget jadinya. Untuk RGB-nya ini terang banget dan bisa kalian atur menggunakan kombinasi tombol function atau dengan software yang sudah disediakan oleh Red Dragon. Mode dari RGB-nya juga variatif. Lanjut ke bagian switch-nya. Keyboard ini hanya diberikan satu pilihan switch, yaitu Auto Mode switch. Dan Auto Mode switch-nya yang dustproof, jadi pada bagian atas stemnya ada pelindung berbentuk kotak gitu. Keyboard ini juga hanya support hot swap Automo 3 pin, ditambah LED-nya ini nonjol. Sudah nggak ada pilihan switch, ditambah switch yang bisa dipakai terbatas. Minus banget deh pada bagian ini. Sekarang kita bahas stabilizernya. Pada keyboard yang aku terima ini, stabilizernya tidak rattle pada bagian shift kiri dan kanan, enter maupun backspace. Tapi bagian spasi stabilizernya ini terdengar rattle dan ticking. Setelah aku bongkar, ternyata yang di loop hanya bagian stem serta housingnya saja. Itu pun tipis banget. Pada bagian wire-nya ini kering. Stemnya pun belum diklip, jadi kalian harus memotong bagian bawah stemnya supaya rata. Oh iya, keyboard ini belum dikasih platform ataupun case foam seperti keyboard-keyboard yang baru aja keluar. Tentunya out of the box keyboard ini pinging serta hollow banget. Sayangnya, kalau kalian mau pasang plate atau case foam sendiri, bongkar keyboard ini susah banget. Bener-bener susah deh. Kayak nggak pernah aku bongkar keyboard sesusah ini. Walaupun kalian udah lepas semua bautnya, tetap aja keras buat ditarik. Jadi dia kayak ada pengait gitu antara case ke plate-nya. Aneh deh. Oh iya, dari tadi belum ngomongin typing angle-nya. Untuk angle-nya tanpa peninggi pun sudah cukup oke. Tapi kalau menurut kalian kurang, bisa ditambah dengan peninggi keyboard pada bagian bawah case-nya. Jadi untuk tapping angle di keyboard ini nggak ada masalah.
Terakhir, kita bahas performa dari keyboardnya. Ya, sepertinya emang keyboard ini cuma ditujukan buat kalian yang cari keyboard murah tapi sudah wireless 2,4 GHz dengan dongle. Karena emang delay dari keyboard ini minim banget di mode 2,4 GHz-nya. Berbeda dengan keyboard yang koneksi wireless-nya hanya Bluetooth. Delay-nya lebih berasa dan koneksinya lebih ribet jika dibandingkan dengan keyboard ini yang tinggal colok dongle-nya aja. Saat aku gunakan bermain game pun gak terasa delay-nya. Gak terasa ya, bukan gak ada. Cuma kalau yang dijual hanya fitur 2,4 GHz-nya aja dengan harga 650.000, kurang banget menurutku. Apalagi keyboard ini susah di-mod. Pilihan switch sedikit, LED-nya nonjol, case-nya tipis, stabilizernya masih ada yang rattle, dan gak disertakan plate atau case foam di paket pembeliannya. Jadi keyboard ini worth atau enggak? Sesuaikan dengan kalian aja. Kalau memang butuh performa 2,4 GHz dan gak pengen mod keyboardnya, ya mungkin keyboard ini bisa jadi pilihan kalian. Sebaliknya, kalau pengen mod ya dipikir-pikir lagi aja. Oke, itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Vanilla, terima kasih.